Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mon, dan di video kali ini kita akan membahas ya mengenai tentang bagaimana cara mendaftar ya guru PPK Seri Belajar Mandiri di SIM PKB. Oke, langsung saja. Jadi ada dua alternatif teman-teman ya. Di sini teman-teman klik di SIM PKB. Nah, di sini bisa juga melakukan yang namanya login. Ya, login di bagian ini kalian bisa juga ya. Kemudian langsung login ke bagian guru belajar dan berbagi Kemdikbud Go ID, sama aja, nanti akan ke situ juga ya. Jadi kalau login melalui GTK Belajar Go ID juga bisa di bagian ini. Kemudian langsung ke web ini juga bisa. Nanti diarahkan juga ke web yang ini. Jadi sama. Kemudian teman-teman pilih ya, Ayo Belajar. Nah, kemudian kita pilih di bagian ini ya, Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPK. Jadi klik di bagian ini. Nah, nanti dia akan diarahkan ke bagian ini dan klik selengkapnya. Nah, jadi di sini teman-teman guru bisa mengecek ya tentang perihal program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri dan calon guru ASN PPK. Nah, di sini apa itu programnya nanti dibaca sendiri. Kemudian tujuannya nanti bisa dibaca di bagian ini ya, karena di sini saya akan bahas mengenai teknisnya. Dan yang bisa mencalonkan sebagai guru ASN PPK ini semua guru non PNS ya. Kalau sudah PNS itu nggak lagi. Kemudian telah memiliki akun SIM PKB, dan pastikan untuk akun SIM PKB-nya itu terkoneksi dengan Dapodik ya teman-teman. Jadi kalau memang nanti teman-teman belum bisa cara mendaftarkan SIM PKB, nanti saya buat linknya di deskripsi video. Nah, cari nomor UKG yang memang ya aktif. Contoh ya, misalkan nah ini saya contohkan ya. Kemudian Aceh, pilih kabupatennya. Nah, cari. Nah, jadi di sini carilah yang sudah terkoneksi dengan akun Dapodik ya. Artinya dia aktif di Dapodik ya. Jangan seperti ini. Ini belum diaktifkan. Contohnya seperti ini belum diaktifkan, tapi dia terkoneksi dengan Dapodik ya. Ini dia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi pilih nanti nomor UKG kalau belum ada akun SIM PKB dengan yang ini ya. Kemudian tuh tahap 1 ya, peserta semua guru yang terdaftar di Dapodik dan telah memiliki akun SIM PKB. Nah, selanjutnya ada tryout ya. Peserta akan adalah mereka yang sudah menuntaskan tahap 1, tahap ini ya. Nah, jadi kita daftar dulu akun SIM PKB-nya, kemudian terdaftar di Dapodik. Oke. Nah, kemudian ini jadwalnya ya. Pemilihan mapel, kemudian fasilitas belajar sampai tanggal segini, kemudian tryout-nya sekian. Nah, jadi kita bisa melihat kisi-kisi soal apa aja yang ini nanti. Nah, ini dia ya tujuan dari ini nanti ya. Jadi tahap 1 nanti teman-teman akan mau pelajari ini 3 tahap ini ya. Kemudian tahap 2 ini dia. Nah, jadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita langsung klik di bagian masuk. Nah, jadi untuk masuk ya teman-teman, gunakan akun PTK, akun SIM PKB yang aktif ya, yang aktif di di SIM PKB ya. Setelah ada akun seperti ini, kalian klik masuk ya. Kalau memang nanti kalian lupa akun SIM PKB-nya ya, kalian bisa reset ke ketua gugus atau admin dinasnya yang mengenangani masalah SIM PKB ya. Nah, ketika kita sudah login seperti ini, kita klik di bagian ini lagi ya, di bagian belajar mandiri calon guru ASN. Nah, kemudian jadi ini kalau tidak memenuhi syarat, dia akan merah di bagian ini ya, dipalang ya. Anda berprofesi sebagai guru. Oke, jadi jenis PTK-nya juga harus mempengaruhi ya di Dapodik. Jadi nggak boleh tenaga pendidikan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan profil ijazahnya ya. Jadi dipilih di bagian ini
Ya, kalau ada yang tanya, misalkan Pak saya bahasa Inggris tapi saya ijazahnya bahasa Inggris tapi saya sudah sertifikasi guru kelas di SD, itu pilihnya yang mana? Tetap pilih kita guru kelas ya, tetap guru kelas. Oke, kita pilih PGSD. Nah, pastikan mapel yang dipilih dan linear dengan prodi kelulusan S1 terakhir. Jadi pastikan sudah sesuai dengan yang di verbal ijazah ya, juga yang di verbal ijazah, jadi sesuai, yang harus sesuai dengan verbal ijazah. Nah, jadi ceritanya guru ini dia ijazahnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan sudah sertifikasi guru kelas SD. Jadi kita pilih di sini PGSD ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk pemilihan mapel ya, di sini pastikan mapel yang dipilih sesuai dan linear dengan prodi kelulusan D4 atau S1 terakhir. Jadi seperti itu. Kita pilih di sini bahasa Indonesia ya. Program pendidikan yang mengikuti ASN ya, hanya untuk fasilitas ya. Jadi bukan untuk menjamin kelulusan si guru di ASN PPK ya. Jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi mengikuti ini hanya untuk pelatihan, jadi bukan untuk menjamin kelulusan si guru di ASN PPK. Jadi nanti di sini bisa teman-teman baca ya, baca syaratnya di bagian ini. Nah, jadi untuk pembelajarannya itu selama 7 hari sejak pemilihan mata pelajaran ya. Oke, kita klik di bagian ini, kemudian daftar. Nah, ini dia tautan. Nah, ini dia ya, bahasa Indonesia. Ini pendahuluannya, kemudian ini tata bahasanya, ini kata pengantarnya ya, dibaca semuanya. Misalnya kata pengantar ini sudah dibaca, back. Nah, ini langsung terchecklist kalau kita sudah membacanya ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau teman-teman buka dipahami ya, langsung terchecklist. Jadi seperti itu cara untuk mengikutinya ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian nanti pedagogik seperti itu juga kalau memang nanti sudah dijawab. Nah, kita logout. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk mendaftar guru belajar dan berbagi ya di portal edisi sesi belajar mandiri ya, guru calon ASN PPK 2021. Oke, saya akan ulangi lagi ya tahapannya. Pilih di SIM PKB ya, di Google ketik aja, kemudian di bagian portal ini kalian klik di guru belajar dan berbagi di portal ini, kemudian klik ayo guru belajar ya, kemudian pilih seri belajar mandiri calon guru ASN PPK, nanti klik selengkapnya. Nah, jadi klik mulai belajar. Nah, jadi seperti itu, cukup simple ya teman-teman. Nanti masukkan ID-nya. Nah, jadi posisi guru ini dia adalah guru pendidikan bahasa Indonesia ya. Cuma posisi dia sekarang adalah guru serti di SD ya. Dia sertinya guru SD. Nah, jadi baiknya ambil yang PGSD ya, meskipun dia di sini ada belajar bahasa Indonesia. Mana dia? Indonesia. Ah, ini dia ya. Tapi karena dia guru sudah sertifikasi guru SD ya, jadi pilih aja PGSD ya. Nah, jadi kan di sini hanya untuk belajar ya teman-teman, bukan untuk kalaupun dia nanti ikut ujian adalah yang keluar soal ini ya, PGSD ya. Dan teman-teman bisa mengubah mapel sekali jika ada kesalahan. Jadi seperti itu ya. Meskipun nanti ijazahnya adalah ini ya, tapi ini untuk pembelajaran aja. Jadi tidak tidak menjamin
bahwa si guru ini bisa lolos di PPK dengan memilih yang lain ya. Jadi untuk memilih yang lain itu sebagai menyesuaikan lah soal-soal yang akan keluar nanti. Jadi seperti itu. Oke ya, nanti tinggal diklik di bagian tautan seperti tadi, tinggal dijawab aja. Kalau memang sudah terchecklist nanti akan ya semuanya terchecklist ya. Nah ya, jadi seperti itu. Nah misalkan mulai dari PGSD, ini dia modulnya ya, dibaca lagi nanti secara teliti. Ini dia PGSD. Nah ini dia ya modulnya pedagogi bahasa Indonesia IPA ya. Jadi seperti itu. Nah karena dia sudah sudah sertifikasi guru SD ya. Jadi biar dia bisa mengikuti yang namanya soal-soal nanti di yang ini ya, PGSD ya. Nanti grade-nya bisa dilihat sendiri. Jadi seperti itu caranya. Nah, oke, kita akan daftar yang linear ya. Yang linearnya tuh seperti apa? Oke, sekarang kita masuk ke yang ini ya. Ini gurunya dia linearitas dengan PGSD. Jadi kita pilih PGSD ya. Jadi lagi selengkapnya, mulai belajar dan klik selengkapnya. Ini masih login yang lama ya. Oke, kita logout dulu. Kita masukkan kemudian passwordnya. Nah ini posisi gurunya dia adalah ijazahnya PGSD, jadi tinggal kita pilih PGSD aja ya. Dan kalau memang ada guru yang nanti Pak Mun, ini guru dia mapel bahasa Indonesia nih, mapel misalkan sastra adalah gitu kan, bahasa dan sastra Indonesia mungkin kayak gitu. Nah itu pilihnya tetap bahasa Indonesia ya, karena ijazahnya pendidikan sastra dan bahasa Indonesia ya. Tapi dengan syarat belum sertifikasi SD ya, guru kelas SD. Nah ini dia PGSD, kita klik ya. Jadi bukan jaminan ya, setelah mengikuti ini Anda akan lulus diri, bukan ya. Jadi ini untuk ini aja. Jadi fasilitas pembelajaran wajib dituntaskan selama 7 hari. Ya, jika tidak tuntas akan diberikan kesempatan kali lagi untuk mengulangi atau mengganti mata pelajaran. Jadi kalau memang tidak tuntas nanti selama 7 hari bisa diulangi ya. Nah ini yang PGSD ya, ini jadwalnya selama 7 hari. Jadi seperti itu teman-teman. Ini tautannya belum ada ya. Nanti kalau mau ini besok ataupun di login, jangan lupa. Nah jadi kenapa ini belum ada, jadi diprioritaskan bagi yang sertifikasi dulu ya. Tadi kan guru yang saya bahas tadi kan 2 orang yang sertifikasi ya. Jadi diprioritaskan mereka dulu, sesudah itu jadi bertahap mungkin ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan silahkan komen di video. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.